kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Reski Amelia dan saya Andini Wahyuni. Di video ini kami akan membahas tentang bagaimana cara membuat kesimpulan dan merekomendasikan evaluasi program berdasarkan langkah format laporan evaluasi, kemenarikan penyajian laporan, serta penataan laporan evaluasi program. Nah, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi program pendidikan dosen pengampu Ibu Sri Astuti SPD NPD. Selamat menyaksikan. Cara merekomendasikan evaluasi program pendidikan. Perlu diadakannya evaluasi program pelaksanaan praktik kerja lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang akan digunakan sebagai masukan bagi pengambilan keputusan model penilaian suatu program dengan menitik beratkan kepada 4 komponen, yaitu konteks evaluation atau penilaian konteks, input evaluation atau penilaian tentang masukan, proses evaluation atau penilaian tentang proses, dan produk evaluation atau penilaian tentang produk atau hasil. Berikut penjelasan mengenai 4 komponen yang telah disebutkan. Komponen yang pertama dari pelaksanaan evaluasi program adalah penilaian konteks. Penilaian konteks merupakan gambaran dari spesifikasi lingkungan program, kebutuhan yang belum terpenuhi, dan tujuan program. Dalam hal ini, evaluasi konteks bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh evaluan. Oleh karena itu, evaluasi konteks ini sebagian tugasnya adalah melakukan need assessment. Selain dari need assessment, evaluasi konteks juga harus dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang akan dicapai sesuai dengan need atau kebutuhan yang telah diidentifikasi. Komponen selanjutnya adalah penilaian masukan. Penilaian masukan ini dilakukan dengan cara membandingkan apakah strategi pemecahan masalah dan perancangan tahap-tahap kegiatan sudah relevan, layak, dan ekonomis sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Penilaian terhadap masukan bertujuan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu perancang program untuk memilih dan membuat program yang dapat membawa perubahan yang diinginkan berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Komponen ketiga adalah penilaian proses. Penilaian proses adalah aspek penting dari implementasi program. Penilaian proses berguna untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program, dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Penilaian proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam praktik pelaksanaan program. Dengan kata lain, penilaian proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Selain itu, penilaian proses menyediakan informasi untuk para evaluator melakukan prosedur monitoring terhadap terpilihnya yang mungkin baru diimplementasi, sehingga butir yang kuat dapat dimanfaatkan dan yang lemah dapat dihilangkan. Komponen terakhir adalah penilaian hasil. Penilaian hasil adalah suatu proses mengakomodasi informasi untuk meyakinkan dalam kondisi apa tujuan dapat dicapai dan juga untuk menentukan jika strategi yang berkaitan dengan prosedur dan metode yang diterapkan guna mencapai tujuan sebaiknya berhenti, modifikasi, atau dilanjutkan dalam bentuk yang sekarang. Dalam hal ini, penilaian proses diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat membantu evaluator dalam mengambil sebuah keputusan yang berkenan dengan kelanjutan, akhir maupun modifikasi program. Tujuan utama dari penilaian hasil adalah untuk menemukan sampai sejauh mana program yang telah diimplementasikan tersebut dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang menggunakannya. Selanjutnya, model kemenarikan dalam penyajian laporan serta penataan laporan evaluasi. Kriteria dan prosedur evaluasi program menurut Hamalik.
Kriteria dan prosedur evaluasi program antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, koherensi, yaitu keterkaitan dan hubungan yang erat antara unsur-unsur dalam suatu program. Yang kedua, kemampuan tenaga pelaksana yang turut menentukan kelancaran terhadap program yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, persepsi pemakai program yang menunjukkan sikap dan reaksi terhadap program yang telah dilaksanakan. Yang keempat, persepsi penyedia program yang berkenaan dengan sikap dan penilaian pihak penyedia dan penyampai program. Yang kelima, keefektifan penggunaan dana, yakni perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan produk atau evaluasi yang diperoleh secara nyata dalam pelaksanaan suatu program. Yang keenam, kemampuan generatif, yakni hasil-hasil lain yang diperoleh di samping hasil-hasil yang memang diharapkan dalam desain program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang ketujuh, dampak yang merupakan nilai tambah setelah suatu program dilaksanakan yang berbeda apabila program tersebut tidak ada. Selanjutnya, model-model evaluasi ada yang dikategorikan berdasarkan ahli yang menemukan dan yang mengembangkan, serta ada juga yang bersebutan dengan sifat kerjanya. Menurut Suharsini dan Cepi, ada beberapa metode evaluasi program. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada goal oriented evaluation atau evaluasi berorientasi pada sasaran. Model evaluasi yang berorientasi pada sasaran ini dikembangkan oleh Tyler. Model ini merupakan model yang muncul paling awal. Hal yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Yang kedua, goal free evaluation model atau model evaluasi bebas sasaran. Model evaluasi yang dikembangkan oleh Michelle Scriven ini dapat dikatakan berlawanan dengan model yang dikembangkan oleh Tyler, yang mengemukakan bahwa evaluator harus terus-menerus memantau tujuan tersebut apakah sudah tercapai. Yang ketiga, formative summative evaluation model atau model evaluasi formatif summatif. Model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan dan ketika sudah program selesai atau berakhir. Berbeda dengan model evaluasi pertama kali dikembangkan, model ini ketika dilaksanakan evaluasi, evaluator tidak dapat melepaskan diri dari tujuan. Yang keempat, continuous evaluation model atau model evaluasi permukaan. Model ini dikembangkan oleh Steig. Menurut Farida Yusuf, analisis proses evaluasi yang dikemukakannya membawa dampak yang cukup besar dalam bidang ini dan meletakkan dasar yang sederhana namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk perkembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Yang kelima ada CIPP, model evaluation atau model evaluasi CIPP. Model evaluation ini merupakan model yang paling banyak dikenal diterapkan oleh para evaluator. Oleh karena itu, uraian diberikan relatif panjang dibandingkan dengan model-model lainnya. CIPP yang merupakan sebuah singkatan dari huruf awal 4 buah kata, yaitu Context Evaluation atau evaluasi terhadap konteks, Input Evaluation atau evaluasi terhadap masukan, Process Evaluation atau evaluasi terhadap proses, dan Product Evaluation atau evaluasi terhadap hasil.